Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel biografi dan kisah. Channel yang mengupas biografi tokoh-tokoh dan kisah yang menarik dan inspiratif. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Haji Agus Salim merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1884 di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, dan beliau wafat pada tanggal 4 November tahun 1954 di Jakarta pada usia 70 tahun. Haji Agus Salim pernah menjabat sebagai Menteri Muda Luar Negeri Indonesia pertama yang menjabat dari tanggal 12 Maret tahun 1946 hingga tanggal 3 Juli tahun 1947 dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ketiga yang menjabat dari tanggal 3 Juli tahun 1947 hingga tanggal 20 Desember tahun 1949 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Profil singkat Haji Agus Salim. Nama, Haji Agus Salim. Lahir, Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, tanggal 8 Oktober tahun 1884. Wafat, Jakarta, tanggal 4 November tahun 1954. Ayah, Sultan Muhammad Salim. Ibu, Siti Zainab. Pasangan, Zainatun Nahar. Jabatan Menteri Muda Luar Negeri Indonesia pertama tanggal 12 Maret tahun 1949 sampai 3 Juli tahun 1947. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ketiga tanggal 3 Juli tahun 1947 sampai 20 Desember tahun 1949. Latar belakang dan pendidikan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim merupakan anak keempat dari pasangan Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab yang lahir dengan nama Mashudul Haq. Sultan Muhammad Salim adalah seorang jaksa kepala di pengadilan tinggi. Karena kedudukan ayah dan kecerdasan beliau, Agus Salim dapat dengan lancar belajar di sekolah-sekolah Belanda. Beliau bersekolah di Europese Lagere School ELS, yaitu sekolah khusus anak-anak Eropa. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan menengahnya ke Hogere Burgerschule, HBS di Batavia dan setelah menjalani pendidikan selama 5 tahun, pada tahun 1903 saat ia berumur 19 tahun ia lulus sebagai lulusan terbaik se-Hindia Belanda. Setelah lulus ia berharap dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah kedokteran di Belanda. Namun, saat ia memohon beasiswa pada pemerintah untuk melanjutkan pendidikannya tersebut, pemerintah menolaknya tapi dia tidak patah semangat. Kecerdasan yang dimiliki Agus Salim membuat R.A. Kartini tertarik, lalu Kartini mengusulkan agar Agus Salim menggantikannya berangkat ke Belanda dengan cara mengalihkan beasiswa sebesar 4.800 gulden yang berasal dari pemerintah kepada Agus Salim. Pemerintah pun setuju dengan pengusulan R.A. Kartini namun Agus Salim menolaknya. Ia beranggapan bahwa pemberian beasiswa tersebut bukan karena kecerdasan atau jerih payahnya melainkan dari usulan orang lain dan menganggap pemerintah berperilaku diskriminatif. Karir politik Haji Agus Salim. Karena gagal melanjutkan pendidikannya, pada tahun 1906 Agus Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah di konsultan Belanda karena diketahui ia sedikitnya telah menguasai banyak bahasa asing yaitu Belanda, Inggris, Arab, Turki, Perancis, Jepang, Latin, Mandarin, Jerman, dan lain-lain. Di Jeddah, ia memperdalam ilmu agama pada pamannya yaitu Syekh Ahmad Khatib yang juga Imam Masjidil Haram dan di sana juga ia mempelajari tentang diplomasi. Setelah kembali dari Jeddah, Agus Salim mendirikan sekolah Hollandse Inlandse School HIS dan kemudian ia juga masuk dalam pergerakan nasional. Sejak tahun 1915, Agus Salim terjun di dunia jurnalistik. Ia bekerja sebagai redaktur 2 di harian Raja lalu diangkat menjadi ketua redaksi. Selanjutnya ia menikah dengan Zainatun Nahar. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 8 orang anak. Setelah menikah, karir jurnalistik Agus Salim tetap berjalan. Ia menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Lalu ia mendirikan Surat Kabar Fajar Asia dan juga ia menjadi redaktur harian Mustika di Yogyakarta dan membuka kantor Advice and Informati Biro Penerangan Umum AIPO. Bersamaan dengan itu, Agus Salim mengawali kariernya di bidang politik di Sarekat Islam bersama dengan HOS Cokroaminoto dan juga Abdul Muiz.
Namun HOS Cokroaminoto dan Abdul Muiz yang pada saat itu sebagai wakil si keluar dari Volksrat, kemudian Agus Salim menggantikan mereka di lembaga tersebut. Selama 4 tahun yaitu dari tahun 1921 hingga 1924. Tetapi seperti pendahulunya, ia merasa bahaya perjuangan dari dalam tidak membawa manfaat dan akhirnya ia memutuskan keluar dari Volksrat dan fokus pada Sarekat Islam. Pada tahun 1923, mulai muncul perpecahan di SI. Semaun mengharapkan bahwa SI menjadi organisasi yang condong ke kiri, namun Agus Salim dan Cokroaminoto menolak, akhirnya Sarekat Islam terbelah menjadi dua. Semaun membentuk Sarekat Rakyat dan berubah menjadi PKI, sedangkan Agus Salim dan Cokroaminoto tetap dengan Sarekat Islam. Selain menjadi salah satu pendiri Sarekat Islam, Agus Salim juga menjadi salah satu pendiri Jong Islamiyeten Bond yang membuat suatu dongkrakan guna meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Agus Salim juga pernah menjadi anggota PPKI pada masa kekuasaan Jepang. Ketika Indonesia merdeka, Agus Salim diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Karena kepandaiannya dalam berdiplomasi, kemudian Agus Salim diangkat menjadi Menteri Muda Luar Negeri di Kabinet Syahrir I dan II dari tanggal 12 Maret tahun 1946 hingga tanggal 3 Juli tahun 1947. Lalu ia menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Hatta dari tanggal 3 Juli tahun 1947 hingga tanggal 20 Desember tahun 1949. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, Agus Salim diangkat menjadi penasehat Menteri Luar Negeri. Atas prestasinya dalam bidang diplomasi, dengan badan yang kecil Agus Salim di kalangan diplomatik dikenal sebagai The Grand Old Man. Wafatnya Haji Agus Salim. Agus Salim mengundurkan diri dari dunia politik lalu pada tahun 1953 Agus Salim mengarang buku-bukunya seperti Bagaimana Takdir, Tawakal dan Tauhid Harus Dipahamkan. Pada tanggal 4 November tahun 1954 di RSU Jakarta, pada usia 70 tahun Haji Agus Salim meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk mengenang jasanya nama beliau diabadikan menjadi nama stadion sepak bola di Padang bernama Stadion Haji Agus Salim. Demikianlah penjabaran pada posting kali ini tentang biografi dan profil lengkap Haji Agus Salim. Semoga dapat menjadi sumber literatur yang bermanfaat untuk pembaca dalam menggali informasi terkait hal tersebut.